Bab 587, Kokoh. Wang Dayong, suruh semua meriam diarahkan ke satu titik di tembok kota, lihat apakah kita bisa menghancurkan tembok mereka. Lin Hai hanya bisa memikirkan cara ini, jika kekuatan peluru meriam dapat digunakan untuk menghancurkan tembok kota, maka serangan bisa dilakukan dengan kerugian yang paling kecil, sebelum tembok musuh dihancurkan, memaksakan serangan hanya akan menyebabkan kerugian besar. Sekarang, harapannya hanya bisa disandarkan pada kenyataan bahwa meskipun tembok musuh terlihat kokoh, mungkin sebenarnya tidak sekuat yang dibayangkan. Wang Dayong segera menyahut, lalu memerintahkan bawahannya untuk mengarahkan meriam ke satu titik di tembok dan mulai menembak. Musuh belum sempat bereaksi di saat suara dentuman meriam terdengar lagi. Peluru meriam menghantam tembok, menyebabkan getaran hebat. Musuh di atas tembok menjadi ketakutan, mereka berjongkok sambil menutupi kepala mereka. Banyak yang mengira ini adalah kemarahan Dewa Petir yang membantu dinasti Daxia menyerang mereka. Banyak dari mereka yang ketakutan hingga kehilangan keberanian untuk bertempur. Setiap peluru meriam yang menghantam tembok selalu meninggalkan lubang. Puing-puing bata berterbangan ke segala arah. Setelah satu ronde tembakan, tembok kota sudah penuh dengan lubang dan retakan. Beberapa peluru bahkan berhasil mencapai atas tembok, menewaskan beberapa orang. Hal ini membuat kekacauan besar di antara pasukan musuh di atas tembok. Meriam yang meleset segera diarahkan ulang agar dapat terus menghantam satu titik di tembok. Setelah 5 ronde tembakan, tembok kota berhasil dihantam hingga membentuk lubang besar, tetapi tetap masih sangat kokoh. Struktur tembok secara keseluruhan tidak terlalu terpengaruh. Jika menggunakan peluru meriam padat seperti ini untuk menghancurkan tembok kota, mungkin perlu menembakkan lebih dari 10.000 peluru. Cara ini jelas tidak realistis dan terlalu banyak kerugian. Lagi pula, masih ada banyak kota lain di depan, dan tidak mungkin terus menyerang dengan cara seperti ini. Melihat hasilnya tidak memuaskan, Lin Hai segera memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan dan mulai mendirikan kemah di tempat itu. Sambil melihat tembok kota menjulang yang tinggi di depannya, Lin Hai mulai memikirkan cara untuk menaklukkan kota musuh dengan lebih mudah, tetapi tetap meminimalkan kerugian. Yu Huasi datang menemui Lin Hai. Pasukan sudah diatur, para prajurit bergantian beristirahat dan berjaga. Semua sudah bekerja keras. Meski seharusnya orang Goryeo tidak akan keluar untuk menyerang tiba-tiba, kita tetap harus bersiap. Jawab Lin Hai. Yu Huasi ikut menatap kota itu bersama Lin Hai. Kota sebesar ini memang tidak mudah untuk direbut. Jika kamu terus ingin menghindari korban jiwa yang besar, itu mungkin tidak realistis, kata Yu Huasi. Sejak kecil Yu Huasi sudah mempelajari strategi perang dan cukup berpengalaman dalam memimpin pasukan. Menghadapi tembok kota yang begitu tinggi dan kokoh, satu-satunya cara adalah membuat peralatan pengepungan dan menyerang dengan kekuatan penuh. Sejak zaman dahulu, merebut kota selalu dilakukan dengan cara seperti itu, meskipun mengakibatkan banyak korban. Lin Hai menggelengkan kepala. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Kita belum sampai pada titik itu, bukan berarti tidak ada cara yang lebih baik, hanya sedikit lebih rumit saja. Apakah maksudmu kita akan mengandalkan orang Jepang di belakang kita, menunggu mereka menyerang sehingga orang Goryeo tidak bisa bertahan? Tanya Yu Huasi. Bukan itu maksudku. Jangan lupa, kita punya bahan peledak. Menaklukkan kota ini sebenarnya tidak sulit. Lin Hai menjawab sambil tersenyum. Oh, maksudmu adalah, setinggi apapun tembok itu, tetap tidak ada gunanya. Kita akan menggali terowongan di sini untuk menembusnya. Kita akan menanam sejumlah besar bahan peledak di bawah sana dan meledakkannya secara bersamaan. Selama kekuatan bahan peledaknya cukup besar, maka kita bisa meledakkan sebagian besar tembok kota. Setelah itu, kita tinggal menyerbu masuk dan menyerang. Jawab Lin Hai. Oh, begitu. Itu memang ide yang bagus. Lin Hai memanggil Liu Ergou dan menjelaskan rencananya. Liu Ergou segera memerintahkan orang untuk mendirikan tenda di dekat sana dan mulai menggali terowongan. Peralatan militer dinasti Daxia semuanya terbuat dari besi berkualitas tinggi, sehingga mereka menggali dengan sangat cepat. Ketika satu orang merasa lelah, langsung digantikan oleh yang lain, bekerja sepanjang malam tanpa henti. Meskipun pasukan dinasti Daxia telah berhenti menyerang dan mulai berkemah, mereka tetap membuat orang Goryeo ketakutan. Serangan meriam sebelumnya telah menghantam tembok kota, meninggalkan lubang dan retakan di mana-mana. Kekuatan ledakan yang besar menyebabkan tembok berguncang hebat, membuat semua orang di dalamnya sangat ketakutan. Jika meriam diarahkan langsung ke orang, kerugian pasti akan jauh lebih besar. Kekuatan senjata seperti itu tidak bisa ditahan oleh perisai apapun. Beberapa peluru meriam yang jatuh di atas tembok telah menewaskan belasan orang. Jin Yu, yang menyaksikan bola besi sebesar semangka itu,
mencoba mengangkatnya dengan tangan dan menyadari betapa beratnya benda tersebut. Ketika dijatuhkan ke tanah, bola itu bahkan meninggalkan lubang di permukaan tanah. Senjata macam apa ini? Bagaimana bisa melempar bola besi seberat ini sampai sejauh itu? Jika senjata seperti ini terus digunakan untuk menyerang tembok kota, kita tidak akan mampu menahannya, pikir Jin Yu dengan hati yang berat. Ia sama sekali tidak mendapatkan cara untuk melawan senjata itu. Tembok kota yang cukup tebal mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi bagian atas tembok, yang terbuat dari batu bata yang lebih kecil, jauh lebih rentan. Ketika peluru meriam menghantam bagian atas tembok, struktur itu mudah runtuh. Tidak ada siapapun yang berjaga di atas tembok kota, sehingga pasukan dinasti Daxia sepenuhnya bisa menggunakan tangga serbu untuk memanjat naik. Jika situasinya seperti ini, bagaimana mungkin pertempuran dapat dilanjutkan? Jin Yu merasa keadaan ini sangat buruk. Dia kehilangan keyakinan untuk dapat mempertahankan kota ini. Dia segera menulis laporan dan melaporkan situasi ini kepada Kaisar Goryeo. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Hai, demi melindungi nyawa para prajuritnya, tidak memerintahkan serangan langsung ke kota. Sebaliknya, Lin Hai memerintahkan untuk terus menggali terowongan di bawah tanah. Tujuannya adalah menggali terowongan sampai di bawah tembok kota, menanam bahan peledak, dan mencoba meruntuhkan seluruh tembok kota. Meskipun di zaman kuno memang ada taktik perang dengan menggali terowongan untuk menyusup ke dalam kota, pihak musuh biasanya akan menggali lubang di tanah untuk mendengar suara penggalian. Dengan cara ini, mereka bisa mempersiapkan jebakan lebih awal. Namun, pasukan dinasti Daxia tidak perlu menggali sampai ke dalam kota. Mereka hanya perlu menggali sampai di bawah tembok kota. Meskipun musuh mencoba mendengar suara penggalian, namun mereka tetap tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi. Seolah-olah ada kesepakatan tak tertulis. Kedua belah pihak berhenti menyerang, tidak ada yang memulai pertempuran. Hanya dalam waktu 2 hari, terowongan sudah hampir mencapai bawah tembok kota. Lin Hai memerintahkan pasukannya untuk membawa banyak bahan peledak dari persediaan meriam. Setelah memperkirakan kebutuhan, mereka memastikan bahan peledak yang disiapkan cukup untuk menghancurkan tembok kota sebanyak 2 kali. Begitu tembok kota dihancurkan, pasukan bisa langsung menyerbu ke dalam tanpa mengalami banyak korban jiwa. Tengah malam, akhirnya mereka berhasil menggali hingga tepat di bawah tembok kota. Lin Hai memerintahkan bahan peledak untuk dipindahkan ke lokasi tersebut dan mempersiapkan pasukan untuk menyerang. Selama 2 hari tanpa serangan, pasukan penjaga Goryeo yang awalnya sangat waspada kini mulai lengah. Mereka mengira dinasti Daxia menyerah karena tembok kota terlalu tinggi, sehingga tidak ingin melanjutkan pertempuran lagi. Mereka menunggu pasukan dinasti Daxia kehabisan persediaan makanan dan segera mundur. Baik pasukan penjaga di tembok maupun prajurit Goryeo di dalam kota sama sekali tidak ada persiapan. Setelah bahan peledak selesai dipasang, Liu Ergo datang melapor. Apakah kalian sudah memastikan bahwa terowongan benar-benar mencapai fondasi tembok? Kesempatan kita hanya 1 kali. Jika gagal, musuh akan meningkatkan kewaspadaan. Tidak akan pernah ada peluang menggunakan cara yang sama untuk menyerang diam lagi. Tanya Lin Hai. Jangan khawatir, Tuan. Kami telah memeriksanya berulang kali. Kami benar-benar sudah mencapai bawah fondasi, karena temboknya sangat tinggi. Fondasinya digali sangat dalam, jadi mudah dikenali. Jawab Liu Ergo. Bagus, beritahu mereka untuk menyalakan bahan peledak. Perintah Lin Hai. Bab 588. Merebut kota. Di malam yang sunyi, banyak prajurit penjaga kota sudah tertidur dengan senjata di tangan, sambil bersandar pada tembok kota. Hanya segelintir orang yang berjalan mondar-mandir untuk berpatroli. Bagaimanapun, kamp pasukan dinasti Daxia tampak begitu tenang sehingga para prajurit Goryeo yakin tidak mungkin akan terjadi serangan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang sangat besar, tanah bergetar hebat, dan tembok kota runtuh seketika. Prajurit yang berdiri di atas tembok bahkan belum sempat menyadari apa yang terjadi dan langsung terjatuh, terkubur di bawah reruntuhan. Suara ledakan yang menggelegar membangunkan seluruh prajurit. Dengan panik, mereka melihat ke arah sumber ledakan. Beberapa dari mereka yang berada terlalu dekat dengan ledakan mengalami pecah gendang telinga sehingga tidak bisa mendengar apapun. Pasukan penjaga kota menjadi panik, dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tembok kota yang begitu tinggi dan kokoh itu runtuh dalam sekejap. Sesuatu yang biasanya hanya terjadi karena bencana alam. Warga di dalam kota mengira telah terjadi gempa bumi. Mereka terbangun dari tidur dan berhamburan keluar rumah untuk mencari tempat aman. Melihat tembok kota akhirnya dihancurkan, menciptakan celah besar, Lin Hai segera memberikan perintah. Wang Dayong, pimpin pasukan kavaleri untuk menerobos masuk. Semua pasukan lainnya, ikuti dan serbu ke dalam kota dalam satu gerakan.
Wang Dayong menghunus pedangnya dan berteriak lantang, "Saudara-saudaraku, ikuti aku menyerbu." Dengan satu tiupan peluit, kembang api besar melesat ke langit, meledak di udara, menerangi tanah dengan sangat terang, bahkan di tengah malam, segalanya menjadi terlihat jelas, kembang api kedua dan ketiga menyusul, terus menerangi medan pertempuran, jarak tempuh 2 sekitar 1 kilometer, bagi pasukan kavaleri hanya butuh waktu yang singkat, setiap musuh yang mencoba menghalangi jalan mereka langsung ditebas tanpa ragu, memungkinkan mereka menerobos kota dengan kecepatan tinggi. Ketika pasukan penjaga yang panik mencoba menghadang, pasukan kavaleri segera mengangkat busur panah silang dan menembakkan serangan serempak ke arah musuh. Pasukan Goryeo menderita banyak korban jiwa, mereka tidak mampu menahan serangan. Di tempat-tempat yang lebih padat, granat dilemparkan untuk melumpuhkan lawan. Pasukan kavaleri menyerang seperti badai besar, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Wang Dayong memimpin pasukan kavaleri di dekat celah tembok, terus membantai musuh untuk melindungi pasukan yang datang di belakangnya. Yu Huasi dan Cao Qiang tiba bersama pasukan infanteri. Pasukan infanteri dengan cepat menyerbu ke arah puncak tembok, merebut titik strategis. Setelah menguasai tembok, mereka memasang meriam dan mulai menembaki pasukan Goryeo yang datang untuk memberikan bantuan dari dalam kota. Jin Yu telah mengirim sejumlah besar pasukan untuk mempertahankan kota, karena dia yakin dinasti Daxia akan menyerang di malam hari. Namun, suara ledakan besar membangunkannya. Dia segera memerintahkan orang untuk memeriksa situasi. Saat dia baru saja selesai mengenakan pakaian, seorang prajurit datang dengan wajah panik untuk melapor, "Jenderal besar, situasi darurat. Sebagian besar tembok kota telah runtuh, dan pasukan dinasti Daxia sudah menyerbu masuk." Mendengar laporan anak buahnya, Jin Yu tertegun dengan ekspresi tidak percaya. "Apa yang kamu katakan? Tembok kita setinggi dan sekuat ini, bagaimana mungkin bisa runtuh?" teriaknya dengan keras. "Aku juga tidak tahu, tapi pasukan Daxia sudah menyerbu masuk, dan kami benar-benar tidak bisa menahan mereka." Dengan penuh amarah, Jin Yu menendang prajurit yang melapor dan berteriak lantang, "Semua orang, dengarkan perintah. Ikuti aku segera untuk mengusir musuh. Selain itu, panggil para pekerja untuk segera memperbaiki bagian tembok yang rusak." Hati Jin Yu penuh kecemasan. Jika pasukan Daxia benar-benar berhasil menyerang masuk, dia tidak yakin bisa mempertahankan kota ini. Bagaimanapun, senjata pasukan Daxia terlalu kuat, jauh di luar kemampuan manusia untuk menahan. Dia harus segera memanfaatkan jumlah pasukan penjaga yang lebih banyak untuk mengusir pasukan Daxia sebelum sebagian besar mereka masuk ke dalam kota. Jika pasukan utama Daxia berhasil menyerbu, kota ini tidak mungkin bisa dipertahankan. Saat Jin Yu baru saja memberi perintah, seorang komandan lain datang berlari dengan wajah panik. "Jenderal besar, pasukan Daxia sudah menyerang masuk, dan kami benar-benar tidak bisa melawan mereka. Senjata mereka terlalu kuat, mampu membunuh banyak dari kami dalam satu serangan. Perisai tidak mampu menahan serangan mereka, dan panah kami tidak bisa menjangkau sejauh senjata mereka. Jika ini terus berlanjut, kami akan benar-benar terkepung dan dihancurkan." Komandan itu penuh luka dan darah, terkena dampak ledakan meriam. Jika bukan karena baju zirahnya, mungkin dia sudah tewas. Namun, beberapa bagian tubuhnya terkena serpihan besi, mengalirkan darah yang tidak berhenti. Ekspresi Jin Yu sedikit terpaku, tapi dia segera pulih dan dengan cepat memutuskan, berteriak, "Beritahu semua pasukan untuk segera mundur. Kita tidak boleh membiarkan seluruh pasukan hancur di tanganku." Dia bertindak cepat, menyadari bahwa menghadapi pasukan Daxia secara langsung bukanlah pilihan. Jin Yu memutuskan untuk memimpin pasukannya melarikan diri secepat mungkin. Jika tetap bertahan dan bertempur habis-habisan, pasukan utama yang berjumlah 100.000 orang pasti akan hancur total. Jika itu terjadi, Goryeo akan segera hancur. Jin Yu, yang memang dikenal sebagai jenderal paling tangguh di Goryeo, membuat keputusan paling tepat dalam waktu singkat. Selama masih ada gunung hijau, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Kehilangan satu kota bukan masalah besar, yang terpenting adalah menyelamatkan pasukan terlebih dahulu. "Bagaimana dengan rakyat kita?" seseorang buru bertanya. "Jika pasukan kita saja tidak selamat, untuk apa memikirkan rakyat? Jangan pedulikan mereka," jawab Jin Yu dengan tegas. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk berhenti melawan dan memimpin mereka melarikan diri secepat mungkin melalui pintu belakang kota. Di sisi lain, Lin Hai terus memimpin serangan dengan perlahan namun mantap. Dengan pengalaman dari serangan ini, menaklukkan kota-kota berikutnya akan jauh lebih mudah. Lin Hai tidak terburu-buru, semakin banyak pasukan Daxia yang menyerbu masuk ke
Dalam kota, mengalahkan pasukan Goryeo dengan telak. Ergo dan Situ, kalian masing-masing pimpin satu kelompok pasukan kavaleri untuk menghalau warga yang melarikan diri. Jangan biarkan siapapun membakar barang-barang di kota ini. Fokuskan pada merebut lumbung gandum dan pastikan musuh tidak menghancurkannya. Lin Hai memberi perintah. Tenang saja, Tuan. Kami pasti akan mengamankan lumbung gandum. Jawab Liu Ergou. Kedua orang itu masing-masing memimpin pasukan mereka untuk bergerak cepat, dengan senjata yang lebih canggih. Setiap prajurit kavaleri Daxia dipersenjatai 2 busur silang dan persediaan granat yang cukup. Selain itu, mereka mengenakan baju zirah penuh yang hanya menyisakan celah kecil untuk melihat. Tanpa ada celah kelemahan, pasukan Daxia segera menguasai berbagai titik strategis di kota, terus maju dengan mantap untuk merebut kendali penuh. Pasukan Daxia tidak berusaha menghentikan pasukan Goryeo yang mundur. Pertempuran berlangsung lebih dari 1 jam, dan musuh telah melarikan diri sepenuhnya. Kota itu pun berhasil dikuasai sepenuhnya. Karena kecepatan serangan Daxia yang begitu cepat, pasukan musuh tidak sempat menghancurkan lumbung gandum. Orang-orang yang ditinggalkan Jin Yu untuk membakar lumbung gandum berhasil dilumpuhkan oleh Liu Ergou dan pasukannya sebelum sempat menyalakan api. Ketika melihat lumbung yang penuh dengan persediaan gandum, Liu Ergou dan Situ merasa sangat gembira. Dengan berhasil menguasai kota Mo, persediaan gandum di sini cukup untuk menopang pasukan selama lebih dari 6 bulan. Dengan begitu, tidak perlu lagi upaya besar-besaran untuk mengangkut logistik dari tempat lain. Banyak warga kota yang mencoba melarikan diri, namun mereka semua berhasil dihentikan. Mereka yang tertangkap diperiksa dengan ketat, dan semua uang serta barang berharga yang mereka bawa disita. Setelah itu, mereka diizinkan pergi. Bagi warga Goryeo yang ingin tetap tinggal, mereka juga tidak diterima. Setelah selesai digeledah, semuanya diusir dari kota. Lin Hai tidak akan membiarkan persediaan makanan dipakai untuk menghidupi warga musuh. Kota ini adalah benteng pertahanan pertama Goryeo melawan Daxia. Di dalamnya terdapat persediaan makanan yang melimpah, serta banyak warga yang merupakan pedagang kaya yang biasa berdagang dengan Daxia. Ada banyak orang kaya di kota ini. Liu Ergou dan Situ memimpin pasukan untuk menggeledah setiap rumah, menyita semua uang dan barang berharga yang mereka temukan. Bab 589. Strategi. Sepanjang malam hingga dini hari, seluruh kota dipenuhi dengan suara tangisan dan teriakan. Orang yang tidak rela kehilangan harta benda mencoba melawan, namun, para prajurit dinasti Daxia tidak akan mentolerir tindakan mereka. Mereka langsung memukuli dan menendang mereka hingga terkapar di tanah. Ada juga beberapa keluarga kaya yang mempekerjakan pengawal dan penjaga pribadi yang berani menyerang prajurit dengan senjata. Untuk orang semacam ini, para prajurit tidak menunjukkan belas kasihan, mereka langsung membunuhnya di tempat. Seandainya bukan karena Lin Hai yang memerintahkan para prajurit untuk sebisa mungkin menyisakan orang hidup agar mereka dapat menghabiskan persediaan makanan musuh, orang tersebut mungkin sudah dibunuh semuanya. Dalam waktu semalam penuh, seluruh penduduk kota akhirnya berhasil digeledah. Semua orang diusir keluar dari kota dan disuruh mengejar pasukan Goryeo yang sedang melarikan diri. Harta benda yang ditemukan dari hasil penggeledahan ternyata mencapai lebih dari 1 juta tael perak, sementara persediaan makanan yang ditemukan tidak terhitung jumlahnya, cukup untuk memenuhi kebutuhan makan prajurit selama 1 tahun. Selain itu, ada banyak barang yang telah ditimbun, yang bisa diangkut ke dinasti Daxia untuk ditukar dengan uang. Ketika Lin Hai mendengar laporan dari bawahannya dan melihat daftar harta benda yang dikumpulkan, dia merasa sangat puas. Tidak heran musuh di sekitar mereka terus-menerus menyerang dinasti Daxia. Hanya dengan merebut 1 kota saja, kekayaan yang diperoleh begitu melimpah. Lin Hai segera mengambil sebagian dari harta benda tersebut untuk memberikan penghargaan kepada pasukannya. Mereka yang berjuang dengan berani akan mendapatkan lebih banyak. Dia juga memerintahkan untuk menyembelih babi dan domba sebagai perjamuan untuk memberi penghormatan kepada seluruh prajurit. Setelah sibuk sepanjang malam, semua orang akhirnya bisa makan dengan layak. Setelah kenyang dan puas, mereka bergantian beristirahat. Dia juga memerintahkan agar semua harta benda dan barang-barang tersebut dimuat ke dalam kapal untuk diangkut kembali ke dinasti Daxia. Merebut kota ini tidak hanya berarti kemenangan, tetapi juga mendapatkan wilayah yang luas. Lin Hai segera mengirim orang untuk membersihkan reruntuhan tembok kota yang hancur dan membangunnya kembali. Sekarang kota ini sudah menjadi milik dinasti Daxia, jadi tentu saja harus dijaga dengan baik. Sementara itu, Jin Yu dan pasukannya melarikan diri dengan panik. Mereka berlari sepanjang malam, dan baru keesokan siangnya tiba di depan gerbang kota mereka sendiri.
Penjaga gerbang terkejut melihat pasukan mereka dalam kondisi yang kacau balau, kehilangan helm dan baju zirah, tampak sangat memalukan. Jelas terlihat bahwa mereka baru saja mengalami kekalahan. Apa yang terjadi? Tanya petugas gerbang dengan bingung. Aku adalah Jin Yu. Cepat buka gerbang dan biarkan semua pasukan masuk. Panggil semua pejabat untuk menemuiku sekarang. Pasukan Daxia terlalu kuat, kami tidak bisa menahan mereka. Jin Yu berteriak dengan suara lantang. Para penjaga gerbang yang ketakutan segera membuka gerbang lebar-lebar dan membiarkan pasukan masuk. Nama Jin Yu sangat terkenal di Goryeo, dia dihormati sebagai seorang dewa perang. Tidak ada yang menyangka bahwa ia bisa kalah, bahkan dengan pasukan yang begitu besar. Tak lama kemudian, para pejabat kota yang mendengar berita tersebut langsung datang untuk menyambut Jin Yu. Jin Yu menjelaskan situasi secara singkat. Pasukan Daxia kali ini berbeda dari sebelumnya. Mereka memiliki senjata yang jauh lebih kuat, seperti petir yang menggelegar. Kami sama sekali tidak bisa melawannya. Segera kirim pesan kepada Yang Mulia agar istana bersiap menghadapi perang panjang. Setelah semua pasukan masuk ke dalam kota, gerbang kota langsung ditutup rapat-rapat. Tidak ada seorang pun yang diizinkan keluar atau masuk, namun, tidak lama kemudian, ribuan pengungsi tiba di depan gerbang kota. Mereka menangis dan berteriak, memohon untuk diizinkan masuk. Pengungsi yang telah melarikan diri sepanjang hari dan malam itu tampak sangat kelelahan, kehausan, dan kelaparan. Mereka bahkan belum sempat minum setetes air atau makan sebutir pun makanan. Dengan susah payah tiba di tempat yang aman, para pengungsi malah mendapati gerbang kota tertutup rapat dan tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Mereka menangis dan memukul gerbang, berharap untuk diizinkan masuk. Semakin banyak orang berkumpul di depan gerbang kota, dan dari kejauhan terlihat lebih banyak lagi orang yang sedang menuju ke arah kota. Komandan penjaga kota segera melaporkan situasi ini kepada para pejabat. Jin Yu, yang sedang berdiskusi dengan para pejabat tentang strategi pertahanan kota, segera bergegas ke tembok kota setelah mendengar bahwa ada puluhan ribu pengungsi di luar, berdiri di atas tembok. Jin Yu melihat para pengungsi yang menangis dan memohon. Wajahnya berubah suram. Ini adalah strategi dinasti Daxia. Mereka mengusir semua rakyat ke sini untuk menambah beban kita dan menguras persediaan makanan kita. Tapi mereka adalah rakyat Goryeo, kita tidak bisa membiarkan mereka mati kelaparan begitu saja. Jin Yu berkata dengan gigi terkatup. Itu sama sekali tidak mungkin, Tuan. Kota ini sudah menampung puluhan ribu pasukan, jika kita membiarkan lebih banyak orang masuk, kota ini akan penuh sesak. Persediaan makanan kita tidak akan bertahan lama. Dalam waktu singkat, pasti akan terjadi kekacauan, dan itu akan membuat kita jatuh ke dalam jebakan dinasti Daxia, kata seorang pejabat dengan cemas. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan rakyat ini mati kelaparan di depan mata kita. Buka gerbang dan biarkan mereka masuk. Aku akan memerintahkan pasukan untuk mengawasi mereka. Berikan mereka sedikit makanan, lalu kirim mereka ke kota lain. Prajurit Daxia akan segera menyerang, kita memang tidak bisa menampung semua pengungsi ini, kata Jin Yu setelah berpikir sejenak, kemudian dia mendapatkan ide. Pasukan kita mengalami kerugian besar. Kita bisa merekrut pemuda kuat dari para pengungsi ini. Beritahu mereka, siapapun yang bersedia bergabung dengan prajurit, maka keluarganya bisa tinggal di kota ini dan mendapatkan makanan. Itu ide yang bagus, Tuan Besar. Aku akan segera mengatur semuanya, kata pejabat itu, yang juga menyadari betapa gentingnya situasi ini. Jin Yu berdiri di atas tembok kota, merenung sejenak, lalu memanggil bawahannya dan memberi perintah, sisakan beberapa orang yang mampu bekerja. Suruh mereka menggali parit dalam di depan tembok kota dan isi dengan air. Meskipun tidak tahu pasti bagaimana dinasti Daxia menghancurkan tembok kota, Jin Yu dapat membayangkannya. Dia menduga bahwa mereka telah menggali terowongan bawah tanah dan menempatkan bahan peledak di bawah tembok. Dalam perjalanan, dia sudah menyelidiki hal ini secara mendetail. Cara tersebut sangat mirip dengan penggunaan mesiu dalam kembang api, namun, mesiu biasa tidak cukup kuat untuk menghancurkan sebagian besar tembok kota sekaligus. Jin Yu, yang sangat cerdas, menyimpulkan bahwa dinasti Daxia pasti telah menciptakan mesiu yang jauh lebih kuat. Untuk mempertahankan kota, langkah pertama adalah mencegah siapapun menggali terowongan di bawah tembok dan menempatkan bahan peledak. Menggali parit buatan menjadi solusi paling sederhana dan efektif untuk menghadapi ancaman ini. Pengungsi yang kehilangan segalanya bersedia bekerja hanya untuk mendapatkan makanan. Orang yang tidak bisa bekerja diberi makan secukupnya dan segera diarahkan untuk pergi ke kota lain.
Mereka tidak boleh tinggal di sini. Urusan penanganan lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah setempat. Jin Yu segera mengirim prajurit pengintai untuk mencari informasi. Dalam hati, dia hanya bisa berdoa agar pasukan dinasti Daxia tidak datang terlalu cepat, sehingga ia memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan parit perlindungan kota. Sementara itu, Kaisar Goryeo baru saja menerima kabar bahwa dinasti Daxia memiliki senjata baru yang telah menyebabkan kekalahan 20.000 prajuritnya. Tak disangka, berita buruk lainnya segera menyusul. Kota Mo telah jatuh ke tangan dinasti Daxia, dan mereka kehilangan lebih dari 10.000 prajurit dalam satu malam. Jika bukan karena kecepatan reaksi Jin Yu yang segera menarik pasukan setelah melihat situasi memburuk, kerugian mereka akan jauh lebih besar. Jin Yu mendesak agar istana segera meminta bantuan dari Turkestan, berharap mereka mau mengirim pasukan untuk menyerang dinasti Daxia. Hanya dengan begitu, mereka mungkin bisa memaksa pasukan dinasti Daxia mundur. Kaisar Goryeo tampak pucat ketakutan. Dalam laporan resminya, Jin Yu menjelaskan dengan sangat jelas bahwa senjata baru dinasti Daxia begitu kuat sehingga bahkan tembok kota yang tinggi pun tidak mampu menahannya. Jika kota mereka dikepung lagi, maka seluruh pasukan akan dihancurkan. Kaisar Goryeo segera memanggil para menteri untuk membahas masalah ini. Namun, setelah mendengar betapa kuatnya pasukan dinasti Daxia, para menteri tidak dapat menemukan solusi yang tepat. Mereka memang berniat meminta bantuan dari Turkestan, tetapi saat ini Turkestan sedang dilanda perang saudara, sehingga tidak jelas apakah mereka mampu memberikan bantuan atau tidak. Bersambung